dengan niat, dengan kecintaan kita kepada ulama, itu insya Allah salah satu daripada orang yang kita cintai ya, daripada anak kita akan menjadi orang yang seperti itu. Itu memang secara pengalaman batininya itu Iya, iya. memang tidak bisa diceritakan. Iya, betul. Tapi ada hal-hal khusus yang Iya. memang luar biasa. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa guna? Kali kedua kita bersilaturahmi kepada sahabat, teman, dan dalam satu program yang namanya Bisa Saja, ya, artinya bincang santai dan sambil mengaji, begitulah ya, sekedarnya saja kita silaturahmi. Dan ini alhamdulillah pada saat ini kita berada di rumah Bang Rahman. Nah, mungkin kita langsung sapa kepada beliau dan langsung beliau mengenalkan diri beliau. Silakan, Bang. Baik, makasih Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini saya sangat berbahagia sekali kedatangan Guru ke rumah kami yang sederhana ini, dan ini sebuah keberkahan buat kami, apalagi menjelang bulan Ramadan ini disapa dan dikunjungi ya oleh seorang guru kami, Guru Mulia Guru Haji Muhammad Nur, dan salawat serta salam nantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini membawa manfaat tentunya buat kami sekeluarga, dan tentunya saya akan belajar banyak ya dengan Guru dari perbincangan nanti gitu Guru. Ya. Alhamdulillah, gimana sehat Abang? Alhamdulillah Guru. Iya, Doa Pian Jua dan semua teman-teman Majelis Nuruddin lah. Alhamdulillah. Ini apa kesibukan seharian ini? Hari seperti biasa tetap sebagai guru di SMP Negeri 7 Bontang, guru bahasa Inggris, dan tetap dengan siswa berkarya bersama, karena saya senang bekerja bersama dengan para siswa. Jadi selalu banyak inspirasi dan ide yang tergabung. Berarti kreatif sekali Abang ini ya. Alhamdulillah. Jadi selama mengajar ya, jadi keseharian ini mengajar ya sama siswa seandainya. Jadi di bidang bahasa Inggris. Mata pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Masya Allah. Tapi banyak kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya banyak ke seni juga, seni. Bahasa gitu. Jadi saya juga gabung bantu di perpustakaan sekolah. Jadi banyak kegiatan-kegiatan kayak literasi, membaca, dan kegiatan ekskul seperti multimedia. Ada public speaking, karena di sekolah juga dulu ada ekskul radio Guru sebelum pandemi. Iya. Setelah pandemi peralatannya rusak ya. Kan. Jadi kita konversi ke media online. Podcast. Iya. Ada podcast juga. Masya Allah. Jadi dari dasar pendidikan belajar pernah sekolah di mana Bang? Selama ini sekolah umum dari SD, SMP Negeri 1 Samarinda. Samarinda ya. Di kuliah S1-nya di Unmul. Kemudian S2-nya di Unmul, satu jurusan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Memang anunya ya. Jalur. Ya, mendalami sekali. Kalau tuh kita itu hakikat sekali, mau mengenal sekali. Sampai hakikat. Masih banyak lagi yang perlu dipelajari. Masya Allah. Jadi di mana saja dari habis kuliah langsung mengajar atau gimana? Bekerja selama ini sambil kuliah itu ada basicnya radio Guru. Gitu siaran, ya. Sambil kuliah dulu siaran radio. Jadi sambil ke kuliah siaran. Radio. Iya. Radio di Samarinda ada Anak Muda, ada Faras FM, kemudian hijrah ke Bontang ini di Radio Tambang, Radio Pama itu tahun 2008 ikut MTS FM. Kemudian 2008 juga pindah langsung ke Bontang, ngajar di SMP YPK, menikah dan menetap di sini. Jadi dapat jodoh di sini. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi apa suka dukanya jadi penyiar kalau yang zaman dulu kan masih radio, masih peralatan manual. Jadi ini cerita bahwa alhamdulillah mengalami dua zaman dari manual ke digital. Memang ada suka dukanya. Dulu zaman manual itu memang agak repot kalau kita menyiapkan siaran itu
1 jam setengah jam sebelum kita nyiapkan masih kita kaset Oh gitu. nyiapkan. Jadi sistem putari dulu. Pakai pensil. Oh, pakai pensil, ya, ya, ya. Kalau mesin apa namanya tape untuk rewind Iya, rusak, iya, iya. cepat. Oh gitu ya, ya, ya. Kadang lagi siaran tiba-tiba kita kasetnya keluar gitu. Iya, 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 betul. Keringat dingin ya. Iya, iya. Itu apa pengalaman di radio. Nah, tapi senangnya kita banyak pengalaman, punya teman, punya punya relasi, dan itu Iya. juga yang membuat silaturahmi itulah membuat kita jadi gampang dalam kehidupan setelahnya. Nah, di Bontang ini bukan guru juga dulu di tahun 2010-2013 kita punya Radio. dakwah Iya, iya. Nurdin FM. Nah, semboyannya itu Halo, masih ingat, penyejuk hati, penentram jiwa. Oh, Masya Allah. Sempat dulu ya. Ada satu tadi saya ada namanya Fidra Askara itu agak-agak dia susah ngucapin semboyannya anunya Penyejuk iya. hati, Iya. penentram jiwa. Iya, iya, iya. Mungkin kelamaan beliau. Sudah Iya, beberapa iya. tahun yang lalu. Nah, itu juga bagian dari perjalanan radio anak muda ke radio dakwah. Nah, Iya. memang perbedaan-perbedaan dari sisi konten memang Iya. ada, tapi sisi teknis siaran, teknis public speaking itu Public sama. speaking. Oh. Cuma memang pendekatannya lebih ke dakwah. Iya, iya, Jadi betul. alhamdulillah saya belajar sama guru, Iya, iya. punya pengalaman mengelola radio dakwah. Iya, iya. Terima kasih guru. Iya, iya, Masya Allah. Jadi ada punya kenangan, punya luar biasa. pengalaman, punya Itu luar bisa biasa. jadi pelajaran. Betul. Jadi kayak apa kita itu berpandir Nah, tidak ada orang di depan kita. Kalau bahasa Banjar itu ya berpandir Pandir sorangan. kayak pandir sorangan ya. iya. Ya memang awalnya kan memang di radio itu teman kita ini memang mikrofon aja, Oh, iya, tapi iya. kita memanfaatkan tulisan narasi skrip Iya, ya, iya. mengandalkan skrip kita, Iya. terus kita kembangkan improvisasi, Mm-mm. ada tips, ada informasi yang kita sampaikan kepada pendengar, Iya. juga jok-jok yang membuat mereka tidak bosan, Iya, iya. memberikan motivasi. Yang penting juga hasil produksi radionya yang mungkin membuat orang juga tetap mengenang atau menjadi image sebuah radio. Iya, iya. Kita kan punya semboyan penyejuk hati, penentram Dalam jiwa, jiwa, itu luar iya, biasa. iya, iya, iya. Walaupun orang di dalam studio itu Ya, ada tahu panasan. kepanasan rumah. Ada tahu orang. Iya, ada Betapihan aja, Betapihan. tapi suara menggelegar. gelegar, Masya Allah. Luar biasa. Jadi pengalaman hidup dalam radio ini kita juga bisa berdakwah gitu bayangnya anunya. Alhamdulillah diberikan kesempatan sama Iya, guru, walaupun saya bukan penyampai dakwah, tapi Iya. moderator pun Iya. senang gitu Iya, ya. iya, Jadi iya. sambil belajar langsung, ini Iya, luar biasa iya, sama iya. guru. Dengan narasumber langsung. Narasumber langsung. Iya, iya. Bisa secara personal, secara pribadi bisa bertanya langsung. Hal-hal yang orang umum mungkin tidak bisa seperti itu. Iya, Jadi iya. walaupun kita sifatnya mengantarkan, tapi Iya. langsung belajar ke sumbernya. Iya. Itu yang utama buat saya. Itu Dan- pengalaman yang tidak akan tergantikan. Dan alhamdulillah beberapa ulama yang kita kenal sekarang yang eksis di dalam eksis di TV atau di media, dan abang sudah pernah ketemu di Ya, masa-masa alhamdulillah di ini radio kemarin Di tuh. antaranya itu Buya Yahya, Buya Yahya, ya. Habib Al-Habsi, Habsyi Ahmad Habsyi. nah, Masya itu Allah. langsung sama guru. Jadi karena berkat majelis bertemu langsung dengan orang-orang yang luar biasa. Iya, 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 iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ada juga yang pernah kita bahas kita adakan kayak masalah ilmiah itu yang Ya. itu Nabi Sulaiman Nabi atau Sulaiman. Balqis itu Kiai Fahmi dulu ada Oh, kita iya. juga kita Masya Allah banyak sekali yang kita anunya. Yang paling ingat itulah tafakuh fiddin. Iya, suka dukanya kita Luar anunya. biasa. Jadi kita dengan peralatan yang sederhana, peralatan yang Sampai peralatan standar yang luar biasa Iya, untuk untuk skala Kota Bontang ya. Ya. Kita radio dakwah yang termasuk punya peralatan yang bagus gitu. standar Di atas standar bahkan iya di rata-rata atas ya. standar ya. Dan alhamdulillah kemarin tuh sempat juga kita keliling ya, artinya siaran kita ini bukan cuma di Di dalam studio dari studio, tapi kita live report. Live Nah, itu report, gitu. keunggulan salah satu media kita dulu, Radio Dakwah Nuruddin. Iya. Kita punya kru yang
kuat tangguh Iya. berjibaku, Berjibaku. hujan badai pun Hujan kita badai. Iya, 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 iya. Sampai naik ke atas atap atau betul, betul. galinya, Masya Allah. Antenanya bisa diputar-putar Antena. pakai rotator. Tato. Masya Allah. Jadi itulah pengalaman Bang ya. Betul, Jadi artinya kita ini bukan cuma dakwah itu adalah ceramah. Ya, artinya jangan disempitkan bahwa dakwah itu ceramah. Artinya segala apa yang bisa kita mengajak orang untuk kebaikan, itulah dakwah. Gitu. Walaupun kita tidak berbicara, tapi dengan tingkah laku kita, itu juga dakwah itu. Kata orang itu lisanul hal afsahu min lisanin maqal. Ya. Jadi lisan kita ini artinya akhlak kita, tingkah laku kita, kepribadian kita, walaupun tidak berbicara, walaupun kita tidak berceramah, tapi orang melihat dan itu akan menjadi dakwah buat mereka. Ya, jadi lebih absah, lebih fasih daripada lisanul maqal, daripada kita berbicara yang mungkin cuma diambil sedikit. Apalagi jarak tadi Abang kami ngobrol tadi, kita ngajar si murid Tidur. Ya zaman-zaman pandemi Iya, kemarin iya, iya, kita iya, kan iya. belajarnya online Iya, cerita iya. juga nih. Jadi beralih ke digital sekarang. Iya, Jadi digital. kemarin pengalaman 2 tahun kemarin waktu rame-ramenya pandemi itu kan semua guru di sekolah itu diminta untuk belajar Iya. online. Jadi mengajar lewat salah satu platform. Iya. Ada Zoom, ada Google Classroom, ada Google Meet ya. Jadi pengalamannya unik. Ada yang memang siswa yang rajin, Iya, iya. selalu online tepat waktu. Ada yang hanya hadir, gambarnya saja, kameranya ditutup. Ternyata saya tanya, kamu kemarin kemana? Iya, iya, Saya iya. panggil, saya berenang guru. Masya Allah. Jadi Gitu, ya, ya. online tapi Iya. ditinggal. Iya, iya, Ada yang iya, iya. ditinggal ke pasar, gitu, Iya, iya, lihat iya. orang tuanya. Masya Allah, Jadi Masya itu Allah. memang apa ya, perjalanan pembelajaran kemarin itu memang mengalami banyak istilah kerennya itu learning loss. Oh, lama Jadi ya. banyak yang hilang. Hilang ya, ya. Jadi Dua. dua generasi, dua tahun lah itu. Makanya sekarang ini menapaki tatap muka langsung nih bagi guru-guru ini agak berat memang. Semua teman-teman sejawat terus kita curhat tuh gimana? Ya memang pelan-pelan, tidak seperti sebelum Pandemi. sebelum pandemi. Iya, Memang iya. belajar adab itu, belajar akhlak itu luar biasa. Iya, iya. Berarti Nah, ini 2 tahun ini mempengaruhi sekali. pengaruh. Ini yang saya pelajari dari majelis ya. Jadi kuat basicnya adab itu lebih penting ternyata. Memang saya belajar sama guru mendahulukan adab itu memang lebih utama ya. Lebih Jadi utama, ya. itu dimanapun kita berada itulah kemudahan-kemudahan kita dalam belajar, keberkahan dalam belajar. Iya, iya. Sering ulun sampaikan ke para siswa Iya. ya, memang adab itu lebih Iya. harus didahulukan kalau kita mau belajar. Berarti kita belajar ini ya pintar. Nah, Cuma ya yang diutamakan lagi bagaimana kita bisa beradab. Karena dengan adab itu ada keberkahan ya. betul. Karena kita sekarang ini ngejar, kita pintar, belajar siang malam, tapi satu pendidikan yang harus kita pelajari tapi kita tinggal, kita anggap biasa. Itu yang adanya. Dan memang itulah kalau Bang Rahman ini kan sebagai guru mungkin mengajar atau mendidik anak ini ya kayak dikerasi kadakawa, Ya, dilembuti harus tambah. kayak karet. Ya kayak karet. Lentur. Lentur. Kadang kencang, kadang kendor. Iya, 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 oh gitu, ya. Tapi memang wajar makanya Rahman Halim itu kan artinya kadang-kadang bisa sarik kali lah. Kada purun guru. Sarik juga. Sarik ya. Tapi kada purun. Iya, iya, Maksudnya iya. sarik sesaat, tapi Iya. enggak marah sesaat. Saat. Tapi habis itu Heeh. menyadari kenapa tadi marah. Iya, Harusnya iya. jangan marah. Iya. Nah, itu kadang-kadang munculnya alhamdulillah ada kontrolnya di sini. Iya, alhamdulillah. Berarti banyak kekanakan dengan sifat masing-masing itu Bang ya. Di Apalagi SMP ini kan masa SMP, ya. remaja luar biasa. Jadi banyak hal yang justru kami itu belajar dari mereka. Iya, Jadi walaupun memang kita pernah dulu kan seusia mereka, tapi Iya. kan zaman berbeda. Bejo. Zaman berbeda, teknologi berbeda, Iya. yang mereka menghadapi hal yang berbeda. Ya, mungkin zaman Tantangan. pian nanti busung berkunjung berenang di sungai. Iya. Sungai apa kan pian? Sungai Karangmumus. Iya. Kenakalan dulu kan Iya, beda iya, ya. beda, iya, iya. Ya, lebih ke alam. Kalau Ke sekarang alam, kan iya. ke sosial media. Iya. Jadi tantangannya lebih anunya. harus menghadapinya itu dengan pendekatan yang berbeda. Beda. Dan pengaruhnya cepat sekali itu Bang. Cepat. Nah. Jadi pengaruh teknologi ini memang luar biasa. Bahkan
sebenarnya ulun sering menyampaikan ke mereka bahwa Heeh. sebenarnya gadget ini Iya, iya. seperti pisau kan, sama Iya, iya. mata dua. Heeh. Kalau kita pakai untuk kejahatan dia akan jadi jahat. Tapi Heeh. kalau kita pakai untuk hal-hal yang bermanfaat Heeh. seperti dunia dalam genggaman lah, kan Heeh. kita informasi apa aja ada. Apa yang hendak kita Iya, ada aja. ibaratnya kita tuh berada di kolam ikan Iya. yang ikannya banyak sudah. Iya, iya, heeh. Tinggal bagaimana cara kalian tidak punya teknik cara Iya. nangguknya. Iya, 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 iya. Nah, kalau kita dulu kan ada kolam tapi Ada. iwaknya sedikit. Sedikit, ya, ya. Ngalih kan ada usaha, ada Ada usaha, ada gitu. mancing, Sekarang informasi semakin banyak. Semakin banyak. Semakin banyak, Iya. tapi bagaimana memfilternya menjadi bermanfaat. Iya, 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 iya. Sebenarnya kalau mau belajar bahasa Inggris terutama, Iya, paling gampang sudah kan sekarang ini. Mau di YouTube, iya. mau di Instagram, TikTok, semua ada. Mau cara pengucapannya, Iya, iya. videonya ada. Oh. Kurang apa lagi kan? Kurang apa ya lagi? Tinggal ya itu, musuhnya adalah malas. Iya, iya. Cuma kekanakan ini biasanya Bang, paling susah pelajaran bahasa Inggris. Matematika dan Matematika bahasa Inggris. Memang betul ya, Bang ya? sebenarnya apa ya? Iya, iya. Tergantung sih. Tergantung ya sama orang yang itunya. Orang bahasa menganggap matematika susah. Iya, iya, misalnya. iya, iya. Kayak ulun misalnya belajar matematika Matematika memang susah. Susah, heeh. Orang matematika belajar bahasa kebalikannya. Tapi sebenarnya kembali ke rasa suka atau tidak suka, senang dulu dengan pelajaran. Iya, 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 iya. Kalau suka menyenangkan, Iya. pembelajaran itu akan berubah menjadi satu motivasi bagi kita untuk belajar. Iya, iya. Itu kalau kita ini kayak ngapal Quran. Gitu. Kalau kita ya Susahnya kayak ngalih. apa ya itu udah kayak anu lah. Bah itu kalau kekanakan kita lihat, wah ini ada yang 30 juz umur 8 tahun, 10 tahun kan. Jadi berarti Al-Qur'an tuh nyaman aja, artinya mudah aja dihafal. Heeh, iya, 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 iya. Insyaallah. Jadi mungkin ada abang di sekolahan ada memasukkan tentang akhlak, tentang adab, tentang Kebetulan di sekolah untuk kegiatan kesiswaan setiap Selasa, Kamis itu sebelum pembelajaran dimulai itu 20 menit tadarus. Oh gitu, Tadarus. Masya Allah. Oh, ya. Dipimpin oleh Ustadz Abdul Rojak. Oh satu ya, ya. Rojak. Ya. Dan mereka setelah itu menghafal bacaan-bacaan sholat Wajan sholat dari ya. niat, wudhu sampai Ya, ya, ya. sampai selesai. Itu diulang-ulang setiap hari. Oh, berarti satu sudah kewajiban yang karena SMP ini sudah balik Bang ya. Artinya kebanyakan daripada umur-umur yang Wajib SMP ini- sholat sudah. Iya sudah, artinya sudah mukallaf, sudah orang yang diwajibkan di dalam hukum agama itu untuk melaksanakan sholat. Jadi Masya Allah, artinya dari yang tadi setiap hari diulang-ulang mereka jadi kebiasaan dan Bisa hafal. hafal, dan sholat mereka itu sesuai apa yang sudah dianjurkan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Itu yang setiap hari dari Selasa, Kamis. Iya, Kemudian setelah itu ada literasi. iya, iya. Ada penyampaian seni siswa, Iya, ada rekanan-rekanan itu alumni yang sudah berhasil memberikan motivasi. Oh iya, iya, iya. Ada seperti Oh itu. bagus. Atau Heeh, heeh. dari orang tua siswa Iya, iya. yang ingin memberikan motivasi hadir bisa. Iya, iya, iya. Itu setiap divariasikan. Tapi yang jelas Selasa, Kamis itu tadarus. Iya, 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 iya. Sampai bukan Kamis, Selasa sampai Jumat pagi. Iya, iya, iya. Nah, itu alhamdulillah artinya ada usaha dari seorang guru, dari seorang yang mendidik anak muridnya menjadi orang yang baik lah, menjadi orang yang ya walaupun nanti setelah pendidikan ada berbagai macam pengaruh dan itu kan tapinya usaha. Iya, usaha. Kan ada sebagian wah, itu orang pondok habis di pondok kok nakal kan artinya kita usaha, setelah usaha kan terserah Allah aja kita semuanya kita mau jadi orang baik, tapi nanti setelah di dalam perjalanan hidup kita ada sesuatu yang mungkin hilaf atau mungkin terjerumus atau apa ya, tapi usaha sudah ada. Dan ada basic dulu lah. Ada basic sudah, artinya apa namanya kalau kita bahasa kata hendak mobil hendak masuk jurang ya ada remnya sedikit lah, pakemnya. Alhamdulillah. Habis itu anunya anak berapa Bang? Alhamdulillah 3 sudah. Oh 3, alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillahnya ya apa namanya dengan anak-anak ini mau di apa cita-citanya mau dijadikan apa? Ya, harapannya? Seperti harapan guru juga lah. Satu anak itu nanti insya Allah satu yang ke agama. Oh gitu ya. Ya kalau udah. tidak satu di antaranya, Iya, yang lain udah. sekolah umum. Dan mudah-mudahan yang kecil ini, yang terakhir ini, Iya, kayaknya agak senang gitu. senang ke Agak agama. keseni juga. Iya, iya, Kalau yang
kedua Mm-mm. lebih ke bapaknya ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya, ya. Yang pertama kayaknya gambar. Gambar ya, Masya Allah ya itu. Ke seni lukis ya. Iya ya. Gambar. Karena kan kita ini anak ini kayak apa? Kayak kertas putih. Yang anak kita hendak gambari apa terserah kita. Ke orang tuanya kan hendak digambari warna putih apa warna hitam kah, warna abang kah, warna apa terserah kita kan. Jadi Masya Allah cita-cita karena kan anak kita ini semuanya orang yang sukses di dalam pekerjaan, tapi tidak tahu ada yang agama kayak apa kita nanti Kalau jadi meninggal. hari tua kita guru lah. Ya hari tua Jadi saya kita. teringat pesannya guru. Ya, Minimal kita ada usaha untuk ke arah itu. Iya. Kemudian di hati kita ini jangan sekali-kali kita membenci para ulama. Sayangi, cintai ulama. iya, iya. Maka mungkin akan tumbuh salah satu di antara anak kita akan seperti mereka. Iya, Benar ya, iya, Guru? Seperti betul itu. betul. Jadi pernah ada satu cerita lah, ada satu cerita. Dan itu cerita orang yang memang sudah jadi ulama. Jadi ulama. Jadi ya kita kenal dengan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi beliau ini punya abah, punya orang tua lah. Yang mana orang tua ini setiap waktu Habib Ali ini masih kecil, masih bayi Bang, masih dalam gendongan. Jadi ada ulama datang. Habib Ali ini pengarang maulid yang kita baca, maulid Habsyi gitu. Nah, itu kan artinya kewalian beliau, kealiman beliau, dan semuanya itu ada di beliau. Luar biasa artinya ilmu tentang pengenalan kepada baginda Nabi dan semuanya adalah di situ. Semua ada di situ. Nah, jadi sebab beliau menjadi orang yang begini tuh karena ada ikut campurnya orang tua di dalam mananya. Jadi waktu kecil beliau tuh ada ulama datang, maka yang ini membawa, ya Habib ini bacakan doa, ya Habib ini. Dari sejak itulah beliau dari kecil itu sudah mengenal para ulama, cinta kepada ulama, sampai menjadi orang dewasa. Cita-cita dan keinginan beliau yang dalam hati itu menjadi ulama, menjadi seseorang yang bermanfaat, dan alhamdulillah terkabul gitu kan. Artinya apa? Artinya dengan niat, dengan kecintaan kita kepada ulama, itu insya Allah salah satu daripada orang yang kita cintai ya, daripada anak kita akan menjadi orang yang seperti itu. Karena ya kadang kita bisa berusaha sendiri dengan kekuatan kita menjadikan anak itu menjadi ulama, kemungkinan ada bantuan daripada, mungkin ada sebab daripada kita ini membantu ulama lah, Ada doa-doa beliau. ya, di atau antaranya. mencintai ulama lah, atau apalah. Nah, itulah yang akan bisa menyebabkan kita dibantu untuk menjadikan anak kita ini menjadi anak yang soleh atau menjadi orang ulama gitu. Terlebih seperti ulun ini kan Iya. soal agama kan sangat-sangat awam. Iya, Jadi ya paling tidak setiap ketemu dengan orang-orang soleh, ketemu guru, Iya, ya saya berikan salim dulu. Iya, Gitu, dan berikan pemahaman, inilah guru. iya, Guru ini adalah gurunya Bapak. Iya, Nanti kalian juga kedepannya bisa berguru. Iya, seperti itu. betul. Nah itu kecintaan terhadap itu yang ulun tanamkan. iya, Dan kecintaan terhadap Rasul itu minimal salawat-salawat yang ringan-ringan itu. iya betul. Itu Jadi lebih kayak senang. Arifin Ilham Oke. kan, Pak Haji Arifin ini kan orang ya ibaratnya berduit lah di Banjar. Jadi beliau ini masya Allah sama ulama sama apa yang dermawan lah. Iya. Oh, memberi anunya, dan alhamdulillah, dan itu menjadi kenyataan bahwa anak beliau. beliau menjadi orang alim, dan sampai meninggal beliau menjadi orang alim, masya Allah. Itulah. Itu jadi sejak dini kenalkanlah anak itu kepada ulama, dan ceritakanlah cerita Nabi kepada mereka sehingga mereka itu senang, sayang, dan tambah cinta lagi kepada Nabi. Karena zaman sekarang ini Bang, kita nih tidak mengenal dengan Nabi kita, ya kan? Artinya siapa Nabi? Ya Nabi Muhammad. Ya kita kan gitu aja kan, cuma nggak tahu anunya. Mungkin Abang ada pengalaman sendiri bagaimana mencari tentang tentang bagaimana mengenal Nabi Muhammad atau mengenal. Ya, ini cerita dari kecil nih. Iya. Malah di Samarinda itu kan ulun besar di lingkungan banyak anak-anak para habaib. Iya, iya, Kecil-kecil kawan main ulun. Nah, jadi awal-awalnya sih biasa-biasa aja ya, kenal Rasulullah, Nabi Muhammad, Iya, gitu iya. saja namanya. Iya, iya, iya. Tapi dengan pertemanan ulun, persahabatan dengan para sayyid itu muncullah rasa apa ya, cinta yang luar biasa kepada Iya, Rasul. iya, iya. Ya jadilah
senang dengan para habaib, bergaul Iya. dengan beliau. Mereka-mereka itu adalah berkahnya. Ada berkah. Jadi di awal-awal tuh kalau mendengar nama Rasulullah tuh ulun pasti menangis gitu Iya, lah. iya, Jadi saking anunya tuh kan. Nah sekarang ini ya anak-anak ini mulai dari gambar-gambar ulama-ulama Iya. yang ada ini nanya itu siapa Iya, Pak itu siapa, iya, ulun iya, jelaskan. iya, iya, tuh. Ini gurunya guru, Iya. ini beliau ini Habib, ini ulama besar dari Kalimantan Selatan, Iya. apa Sekumpul Iya, namanya. Ini, itu pengalaman yang seperti itu yang mungkin secara sederhana tapi itulah usaha ulun untuk mendekatkan anak-anak tuh kepada ulama dan kecintaan kepada Rasul. Iya, iya, betul, betul. Karena semakin kita mengenalkan mereka kepada semakin mereka juga akan terpatri dalam hati mereka itu ada, oh ini ulama kami, oh ini pakaian mereka, oh ini akhlak mereka gitu gitu gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah guru. Iya, Terima kasih banyak ini Iya. apa pengalaman-pengalaman ini selama di Bontang ini ulun alhamdulillah bertemu dengan guru, para pemirsa sekalian. Iya, Mungkin kalau secara raga mungkin ulun jarang sekarang ini untuk jasad. majelis, tapi hati ulun selalu terpatri dengan beliau ini, saling berkomunikasi dengan beliau. Iya, Jadi itulah yang menjadi motivasi ulun selama ini untuk menghadapi misalnya kesulitan-kesulitan dalam hidup. Kan kita ini manusia hidup ini luar biasa ya. Apa kesulitannya kalau kita nggak ada tahan-tahan ya. Iya, 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 iya. Kita merasa down cepat. Tapi kalau berkat sejak mengenal beliau ini adalah benteng lah dalam menghadapi setiap permasalahan itu, kembalinya ke sana. Iya. Jadi apa namanya? Kita hidup ini memang hidup diberikan oleh Allah kehidupan kita di dunia. Tentu saja kehidupan ini bukan seperti apa yang kita kehendaki. Kalau kita kehendaki kan nyaman berata, lurus aja kan. Hendaknya apa yang kita hendak, iya yang kitanya ini. Cuma ya di sinilah artinya ada Allah ingin supaya kamu akan merasakan nikmatnya lapar, nikmatnya kenyang kalau setelah lapar. Ya kan artinya ada tertawa setelah menangis dulu. Iya. Artinya nikmatnya tertawa itu setelah ada tangisan gitu ya. Iya, iya, iya. Masya Allah. Nah, mungkin di sini Bang kita bisa ambil pelajaran daripada kehidupan Abang ini, bahwa dari penyiar, dari apa itu semuanya artinya dakwah ini bisa dimasukkan di dalam ke pekerjaan kita ya Bang lah. Ini kayak tadi seperti mengajar. Ada nilai-nilai dakwah di dalam kita mengajar. Iya kan? Jadi akan yang kita ajar atau anak murid, anak didik kita yang kita ajar, kita memberikan nilai-nilai agama di dalam ajaran kita. Walaupun memang pelajarannya kayak umum lah, kayak bahasa Inggris. Tapi bisa kan artinya menanamkan karakter. Ya. Jelaskan tuh karakter Pancasila, tapi adab lah kalau kita betul. Masya Allah. Nah, jadi dari basic Abang tadi sampai ke S2 anunya. Iya. Beasiswa. Iya, siswa. Tim alhamdulillah. Iya. Kalau ada beasiswa ada bisa ya. Udah mampu. Anunya. Jadi dari pengalaman spiritual Abang yang mungkin saat ini atau mungkin yang tadi Abang cerita tentang ketemu seorang guru atau bagaimana, mungkin ada hal-hal yang mungkin yang di luar nalar Abang yang mungkin Abang bisa ceritakan kepada pemirsa yang mungkin saat-saat Abang dari kesendirian Abang kah, atau mungkin di dalam tempat apakah, atau mungkin ada satu keadaan apa gitu, bisa Abang ceritakan? Iya. Ya kita kan hidup ini tidak terlepas dari kesulitan betul. Kadang-kadang kita terdesak gitu kan. Iya. Tapi dalam setiap keadaan itu ulun selalu mengingat guru-guru yang pernah mengajari ulun tuh. Ulun selalu mengirimkan minimal Al-Fatihah. Iya. Apalagi dekat dengan pian ini kan selalu teringat selalu. Jadi nasihat-nasihat apapun yang diajarkan tuh ulun selalu ingatkan. Kalau tuh ulun ada khilaf pasti ulun kembali ke nasihat ajaran yang sudah diberikan itu. Ya itulah benteng kita dalam menghadapi kesulitan itu. Memang secara pengalaman batininya itu memang tidak bisa diceritakan. Betul. Tapi ada hal-hal khusus yang memang luar biasa. Apalagi dengan guru Agus, guru Haji Muhammad Nur ini. Saya kadang-kadang ya
apa di di bimbing tuh kadang lewat mimpi juga Iya, ada iya, iya. jadi Masya itu Allah. ini sebenarnya rahasia batin gitu Iya, ya. iya, Jadi iya. ya itu seperti itulah. Iya, iya. Alhamdulillah. Nah, jadi apa namanya, kehidupan kita ya bukan cuma jasad saja ya Iya, Bang ya. iya. Artinya mungkin kita ini memandang jasad, tapi di dalam jasad ini ada batin Betul. yang mungkin tidak kelihatan sama kita. Tapi itu yang mungkin yang Allah pandang. Iya. Ya kan, artinya bukan ibadah yang kita dengan jasad ini, yang walaupun jasad ini memang mengajarkan ibadah, tapi yang diberikan akan balasan daripada ibadah ini kan di dalam hati. Artinya khusyuk kita kan, artinya sholat kita tapi khusyuk lebih baik daripada kita sholat dengan pikiran kemana-mana, badan di sholat tapi hayalan kemana-mana. Kemana-mana, ya. Nah itu yang adanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi apa namanya, selama apa namanya mengajar ini berapa tahun sudah Bang? Di Bontang dari 2008 Guru. Lama aja mengajar ya. 2008. Masya Allah, alhamdulillah. Dan mungkin apa yang akan Abang siapkan ini untuk bulan Ramadan ini? Kan bentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Ya, paling tidak pertama siapan fisik dulu. Fisik dulu ya. Sehat dulu lah. Ya, 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 betul. Jadi dalam menjalani kegiatan rutinitas Ramadannya Ya. bisa sehat. Ya, kedua ya pol-polan. Iya. Maksudnya bukan pol-pol makan Guru. Iya, 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 iya. Bukan. Puasanya pol Iya. harus, dan ya tadarusnya, tarawihnya harus. Iya, iya. Ya, lebih bagus dari tahun Iya. yang lalu karena ini usia bertambah. Amal kita sedikit aja kan. Iya, Jadi iya, iya. apa yang kita banggakan Ya, itu ya, betul. itulah diniatkan untuk Iya. sebaik-baiknya. Iya. Tidak muluk-muluk Guru. Tidak muluk-muluk. Sesuai ini. Jadi bujur, artinya apa? Ulama Bahari, ulama kita zaman Bahari itu sebelum masuk bulan Ramadan itu beliau ini masang niat. Artinya masang niat ini nanti bulan Ramadan mau ngaji kayak tadi tadarusan, nanti mau pul-pulan tadi kan, mau pul ngaji, mau pul puasa. Artinya dengan ada ucapan itu dan niat di Sudah dalam niat. hati sudah dapat pahala satu kan. Alhamdulillah. Dikerjakan atau tidak dikerjakan Sudah ada itu dapat satu. Alhamdulillah. Kalau seandainya nanti dikerjakan dapat 10 lagi kan. Apalagi Nah, bulan Ramadan gitu kan, iya. tiba-tiba kan. Jadi ulama kita itu bilang pasang niat sebelum masuk Ramadan. Nanti dengan ada niat maka akan Allah mudahkan. Itu yang Allah sebenarnya. Kayak kita ini Bang, kayak misalnya ditanya apa sih tujuan kita ini bekerja. Artinya kita mengajar dari pagi sampai ke sore itu kan ada gaji, ada apa. Apa tujuan kita? Ya tujuan, kalau kita tujuan cuma hendak dapat gaji, Iya, habis. segitu aja habis. Habis sudah. Nunggu lagi bulan depan. Udah Gali bulan lubang depan. tutup lubang. Iya, gali lubang tutup lubang. Cuma ada niat yang mungkin kita bisa dibantu. Betul. Iya, artinya mungkin aku ini memang pegawai mengajar. Cuma niatku tuh mau berangkat ibadah haji. Iya. Kalau secara logika misalnya kita ini gaji segini, sedangkan ibadah untuk menunaikan ibadah haji mungkin dengan nilai jumlah banyak duitnya itu tidak mencukupi. Iya. Tapi dengan ada niat mungkin Allah mudahkan kita, Allah berikan jalan kita. Nggak tahu kan ada dapat doorprize kah, kayak abang dapat beasiswa itu kan artinya mungkin Kemudahan. iya, ketidakmampuan kita untuk bisa mencapai titel kita S3, S2 tadi Bang ya. Dengan Benar ada S3 lagi Guru. iya benar. Doakan. Iya, iya. Itu kan artinya memang ada jalan. Mungkin ini ada doa dari abah atau mama kita yang mungkin tiap malam di sujud beliau untuk mendoakan anak-anak beliau, dan ini mungkin hasilnya yang kita saat ini kita rasakan. Nah ini betul Guru. Satu lagi Iya, Guru. Ini doa ibu Iya. luar biasa karena Bapak Ulun sudah meninggal. Jadi yang ada ini kan ibu di Samarinda. Iya, iya. Jadi doa ibu memang luar biasa. Begini ini karena memang doa beliau. Jadi Jimat hidup ya. Ya, luar biasa. Jadi itulah Ulun juga merasa jangan sekali-kali kita mendurhakai orang tua, terutama Iya. ibu. Gitu. Jadi berkat beliau lah Ulun bisa kayak ini sekarang. Iya, Itu juga jasa yang tidak bisa kita lupakan begitu saja. Jadi selain kita dekat dengan ulama, dengan orang tua kita terutama ibu, itu yang Iya, iya. penting. Masya Allah. Jadi kedekatan kita sama ibu, apalagi orang yang masih hidup sama kita ya. Mungkin ada kesusahan atau apa, mungkin
kita hubungan kayak Iya, ibu ya. iya. Biasanya ibu tuh batinnya kuat. Ulun Iya, iya. sakit, beliau tuh langsung nelpon tuh. Oh gitu ya. Ulun cuma nanya kabar. Iya. Tahu. Tahu, iya, Feelingnya iya, iya. kuat, namanya seorang ibu Iya, ya. seorang Walaupun kita sudah seumur ini tapi Iya, feelingnya memang makin kuat. Iya, Kuat. Jadi itulah yang ulun rasakan juga, kasih sayang seorang ibu tuh tak akan pernah lekang oleh waktu lah. Dengan ibarat. waktu Kerennya ya. itu bahasanya Iya, gitu. iya gitu ya, ya, ya. Masya Allah. Jadi apa namanya, tangisan ibu, doanya ibu, itu semua Masya Allah. Sudah betul-betul Sudah merasakan sekarang. merasakan ya, dan apa namanya, mungkin kita tidak merasa kita didoakan. Iya, betul. Iya, artinya ibu ini tidak pernah bilang. Tidak pernah bilang. Iya, iya, tidak pernah ngasih tahu sama kita bahwa kita ini didoakan sama ibu. Tapi ya ibu ini tahu bahwa anaknya nih ingin supaya bahagia. Iya. Bagaimana caranya ya? Itulah doanya ibu di tengah malam atau di kesepian kesunyian malam itu beliau berdoa dan kabul. Iya. Dan mungkin jimat hidup kita, Iya, artinya jimat yang utama itu. itu di situlah. Jadi kesuksesan kita di situ. Masya Allah. Jadi setiap bulan atau mungkin berapa ke Ya, kalau ke Samarinda itu ya kalau umumnya waktu libur ya. Waktu Tapi libur, ya. ada waktu dinas tuh pasti ketemu. Oh, Nah, iya. biasanya ada sebulan sekali, 2 bulan sekali tuh. Kalau Sabtu Minggu sekarang mungkin banyak kegiatan di awal-awal tahun ini, belum sempat ke Samarinda. Ke Samarinda, Tapi iya. setiap ada dinas pasti Ada ke sana. Iya, iya, iya. Dan apa namanya, ibulah yang mungkin yang mengenalkan kita kepada Nabi terlebih dahulu ya. Artinya masih kecil kita itu, dan kelihatannya ibu abang ini orang yang dekat sama ulama-ulama ya. karena dulu kan di rumah itu iya. dekat sekolah PGA dulu. Oh, iya, iya, iya. Rumah PGA. Jadi mungkin di antara para ulama-ulama itu ada yang dulu sekolah di situ. Jadi dengan beliau tuh orangnya memang akrab dengan orang gitu. Gitu ya. Jadi mengenal banyak orang. Pengaruhannya. Apa kalau istilahnya social butterfly? Oh gitu ya, 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 ya. Social butterfly. Jadi semua rasuk ya. Iya, bujur. Remaja tuh sabar rasuk. Sabar rasuk. Insyaallah. Mungkin karena apa namanya, ibu sering bergaul berteman sama ulama-ulama, sama ustadz, sahabat guru-guru, ya mungkin kena kecipratan keberkahan, kena kitanya. Ya, minimal ulun bisa mengenal Iya, iya, iya. mengenal guru lah. Iya, iya. Sudah luar biasa itu. Daripada orang yang tidak punya guru dalam hidupnya itu menurut ulun tuh kerugian sangat besar gitu ya. Iya. Karena nggak ada pegangan gitu. Betul. Dan mungkin kita bisa katakan bahwa pengenalan kita kepada Allah, pengenalan kita kepada Nabi Muhammad kalau tanpa guru, Iya. itu kayak apa itu? Kayak apa itu? Saya minggu masa lewat buku aja. Iya. Karena kata Nabi kan, solu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Gimana melihatnya? Iya, bagaimana Karena kita? ini masa pertama Berapa tahun kita nih antara kita dengan Nabi? 14 abad lebih. 14 abad lebih, dan kita tidak bisa melihat kan. Iya. Nah, maka disitulah ada namanya sanad, ada namanya mata rantai keilmuan dari Rasulullah sampai ke iya, jadi sahabat melihat Rasulullah, tabiin melihat kepada sahabat, tabiin melihat kepada tabiin, sampai ke bawah, sampai kita. Jadi kita itu melihat guru kita sholat, guru kita ini melihat gurunya sholat, sampai kepada Nabi. Itulah nama mata rantai atau sanad yang bisa kita ambil. Kalau cuma baca buku, itulah kita adanya sekarang ini. Nah, maka di sini ya, mungkin inilah jadi pentingnya guru di kehidupan kita menjalani kehidupan dunia. Ya tadi jangan bahtera dunia ini kan, kehidupan dunia ini kan sebagai bahtera. ya kapal di lautan. Di lautan. Jadi kalau kada nakoda, kada apa yang anunya, Bisa kita terbalik, kita bisa ombang-ambing, sesat anunya. terdampar. Iya. Masya Allah. Dan kehidupan kita di dunia ini ya sebagai pohon Pohon kayu. pohon kayu. Pohon kayu. Ya mungkin ada lagunya, bisa kita Ada. nyanyikan. Oh, baik. Ya kita lah Ini nyanyi. salah satu hobi ulun ya, Iya. musik lah guru. Ini mungkin guru dari dulu sudah tahu ini Iya. bahwa hobinya ulun ini senang musik. Iya. Dan selain mengisi membuat senang hati, kan ibadah juga guru lah. Iya, ibadah, artinya menghibur orang juga kita. Selipkan lagu-lagu dakwah ya. Iya. Oke. Bisa terdengar. Bismillah guru lah. Iya. Sepohon kayu.
Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun yatim piatu, tinggallah seorang, dipukul, dipalu, hidup dikubur. Yatim piatu, tinggallah seorang, dipukul, dipalu, dipukul, dipalu sehari-hari. Barulah ia sadarkan diri, hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi itulah ibarat kita di dunia ini, ya kan? Artinya sholat yang kita kerjakan di dunia memang saat ini memang kita tidak merasakan bahwa itu akan sangat penting sekali nanti di akhirat, ya kan? Jadi jar Nabi waktu Isra Mi'raj Nabi melihat ada seorang yang mana inya itu punya palu, dan palu itu dipukul kepalanya, pecah. Habis itu setelah pecah kembali lagi Jadi asal jadi sempurna lagi, ambil lagi palu, pukul lagi, pecah. Nabi bingung, kok ini ada orang yang sudah dikasih bagus anunya kepalanya, habis itu dihancurkan lagi. Kenapa ya? Maka Jibril mengatakan itu umatmu ya Rasulullah. Wah, kenapa ya Jibril? Kenapa mereka ini? Mereka ini adalah orang yang mana sangat sangat susah sekali. Artinya berat kepala mereka untuk mengerjakan sholat. Ya itulah. Sujud susah. Iya, sujud susah. Jadi mereka ini orang-orang yang susah untuk sholat, sehingga mereka itu akan menghancurkan kepala mereka sendiri di akhirat. Nah tadi di apa tadi? Dipukul, dipalu. Dipukul, dipalu. Masya Allah. Nauzubillah. Iya, naudzubillah, subhanallah. Nah mungkin ini saja Bang, kita silaturahmi kita. Artinya alhamdulillah ini silaturahmi di rumah, ya, di rumah Bang Rahman. Artinya bukan di studio, bukan di rumah saya. Artinya di studio dadakan. Iya, artinya di rumah kediaman beliau, istana beliau yang kita datangi. Dan ini memang program kami, artinya saya bersilaturahmi. Pertama kata Nabi kan apa? Silaturahmi itu akan diluaskan rezeki dan juga dipanjangkan umur. Alhamdulillah. Belum kita mulai acara sudah ada kopi kan, jelas sudah ada, rezeki sudah ada, dan selama 40 menit ini kita diberikan umur yang panjang. Seandainya kita tidak sampai ke 40 menit ini mungkin sudah kita berada di alam lain. Itulah yang nyata dulu kan. Nanti setelahnya itu apa rezeki, apa umur yang berkah tuh nggak kita nanti tapi yang nyata dulu ini. Dan saya mengucapkan terima kasih pada Bang Rahman atas jamuan, atas sambutan, dan saya juga termasuk kru-kru yang bersilaturahmi ini juga memohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan ya. Ya, terlebih ulun sangat berterima kasih. Ini sebuah keberkahan, sebuah apalah kalau istilah formalnya itu apa, sebuah kehormatan buat ulun dan keluarga. Ya. Jadi mudah-mudahan ini membawa keberkahan bagi rumah ini dan seisinya, bagi orang-orang di dalamnya karena kedatangan guru kita. Jadi ini luar biasa, guru mendatangi murid luar biasa. Ini adab yang perlu dicontoh. Jadi buat murid-murid saya yang menonton ini sebuah pelajaran yang sangat-sangat berharga ya. Jadi seharusnya kan murid yang berziarah ke tempat guru, tapi ini guru turun langsung ke rumah muridnya. Luar biasa. Terima kasih banyak guru. Sama-sama. Minta maaf lahir batin. Sama-sama lahir menjelang batin. lebar, menjelang puasa. Insyaallah. Jadi kepada ahbab semua yang menonton acara ini, saya yang ada manfaat daripada obrolan kami, silahkan. Yang ada faedahnya, manfaatnya ambil, silahkan. Tapi kalau tidak ada manfaat atau tidak ada sesuatu yang bisa diambil faedah,
Ya, Kita mohon maaf dulu lah. iya kita mohon maaf atau dihigakan lah, Hilangkan. disampingkan sedikit ya. Buang aja. Di ya, ya. Karena ini niatnya silaturahmi ya, ngobrol santai kita. Dan mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan mudah-mudahan bisa diambil manfaat daripada silaturahmi ini. Dan kami akhiri acara atau program ini yaitu bisa saja, Bisa saja. bisa saja. Ya, artinya kita ini dimanapun bisa ya. Kita bukan 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 pencitraan ini Bang. Memang kita memang kayak gini lah keadaan kita. Artinya memang kita mau dimanapun kita akan bisa di situ. Mau silaturahmi ke siapapun, insya Allah kita akan bisa, insya Allah. Nah, ini aja yang saya bisa sampaikan kepada ahbab semua. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.